Meskipun Blast Kendo adalah kendo tercepat di dunia, ketika Chu Xingyun melemparkan Blast 13 Sword, gerakannya mengejutkan lambat. Pedang menusuk itu bisa diselesaikan secara instan. Namun, Chu Xingyun memperlambat tindakan yang bisa diselesaikan saat ini sebanyak ratusan kali, dan itu sangat lambat, menusuk mereka inci demi inci. Meskipun Jianxin disegel, kebijaksanaan Chu Xingyun tidak diblokir, dan 1000 tahun pengalaman dan pengalamannya tidak terhalang. Setelah berlatih lebih dari 3000 ilmu pedang, wawasan kehidupan dan pengalaman hidup yang saya peroleh tidak terhalang. Cepat adalah yang termudah, tetapi semakin cepat Anda ingin, semakin lambat Anda harus melambat. Kelambatan dapat memastikan postur tubuh yang benar. Lambat untuk memastikan bahwa tindakan tidak berubah bentuk. Kelambatan dapat memastikan fondasi yang kokoh. Ini sama dengan menulis. Jika Anda menari sejak awal, bahkan jika Anda menulis seumur hidup, kata-kata tertulis akan seperti yang ditarik oleh ayam. Tidak mungkin untuk melatih karakter yang baik. Keinginan yang disebut tidak cepat, jika Anda ingin cepat, Anda harus terlebih dahulu lambat. Bosan mengganggu, Chu Xingyun menunjukkan 13 pedang ledakan lagi dan lagi. Latihan ini adalah 3 hari 3 malam. Selama 3 hari, Chu Xingyun tetap terjaga, tidak minum atau makan, dan semua arwahnya terkonsentrasi pada 13 pedang angin. Dengan pelatihan cerukan, naluri kendo dari milenium terakhir secara bertahap terbangun, dan naluri mengendalikan tubuh, membentuk memori tubuh yang mengakar. Setelah 3 hari 3 malam, roh dan tubuh Chu Xingyun telah mencapai batasnya dan tidak bisa lagi bertahan. Untungnya, ada Phoenix Blood Pool. Setelah tidur siang selama 3 jam, Phoenix Blood Pool dapat dikembalikan ke keadaan semula. Selain makan dan minum lasa, Chu Xingyun menghabiskan seluruh waktunya di ruang reinkarnasi dan berlatih tanpa henti. Di ruang reinkarnasi, waktu mengalir sangat lambat. Di dunia spiritual yang sebenarnya, butuh 5 hari untuk berlatih di ruang reinkarnasi, dan hanya 1 hari berlalu dari dunia luar. Namun, 5 lawan 1 adalah keadaan dunia spiritual sejati, bukan keadaan alam semesta. Aturan waktu dunia Qiankun 2 kali lebih cepat dari dunia nyata. Chu Xingyun telah berlatih di ruang angkasa selama 10 hari, dan waktu dunia surga dan bumi baru berlalu 1 hari. Chu Xingyun dengan panik memperbaiki 13 pedang angin di ruang reinkarnasi, dan tim Liu Yun juga bernyanyi ke depan. Yang pertama adalah Departemen Tanah Liu Yun, yang terus mempertahankan rekor tak terkalahkannya. Ia harus memainkan 10 pertandingan setiap bulan, dan itu telah menjadi fokus seluruh umat manusia. Anda Zai, Yeling, Bai Bing, Bu Fan semuanya menjadi superstar. Adapun Sui Liuxiang, itu bahkan merupakan idola nasional, dan dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia yang tahu King. Semua orang bukan orang bodoh, mode Sui Liuxiang yang tak terkalahkan ada di sana, dan tidak ada cara untuk memecahkannya. Mode yang tak terkalahkan bukanlah apa-apa, jika tidak ada pengalaman tempur yang kaya, tidak peduli seberapa kuatnya, mungkin ceroboh, itu akan membuat kesalahan, dan selalu ada peluang untuk mengalahkannya. Namun, kearifan tempur dan pengalaman tempur Sui Liuxiang tidak terlihat seperti pemula, bahkan kaisar bela diri veteran tua itu terkejut. Konsensus yang dicapai oleh semua kaisar Wu adalah bahwa pengalaman tempur dan kebijaksanaan pertempuran Sui Liuxiang, bahkan jika dibandingkan dengan kaisar Wu, tidak akan pernah jatuh dalam kerugian, dan bahkan melampaui sebagian besar kaisar Wu. Sebagai magang pertama dari Kaisar Dingin Ekstrim yang terhormat, ia harus menjadi dorongan Kaisar Jiuhan, dan pengalaman bertarungnya serta kebijaksanaan bertarung sebanding dengan pengalaman Kaisar Wu. Dari sekarang ke sekarang, hanya saatnya air berbau tidak sedap. Liu Yun Tianbu juga mengakhiri kekalahan beruntun dan mulai menang. Meskipun Yu Zai dan Yeling, sangat sulit untuk memainkan peran. Namun, Guman bangkit melawan langit dan menggunakan 1 orang untuk melawan seluruh tim. Kontrol yang kuat, dikombinasikan dengan pertahanan yang tak terkalahkan, ditambah metode langit dan panah untuk membuka dan menutup, kecuali dia dikendalikan, jika tidak ada yang bisa menghentikan orang barbar kuno. Jun Wuyu dan Huanyu Yue juga sangat senang bermain, tetapi telah kehilangan kemenangan dan kekalahan hati mereka. Kedua orang ini hanya muncul untuk terbang, berbagai pertunjukan ekstrim, berbagai pelarian jedi, dan setiap pertandingan tidak ada habisnya. Meskipun dalam hal catatan itu tidak sebagus Tanah Kemenangan, tetapi dalam hal tingkat permainan yang luar biasa, Tianbei benar-benar keluar dari 10 jalan di tanah.
Barbarisme kuno kepahlawanan individu, ketika satu orang berada di gerbang, dan yang lainnya tidak terbuka, kepahlawanan yang tak tertandingi pasti dapat membangkitkan darah dan kepahlawanan setiap orang. Dengan pisau besar di tangannya, dia begitu putus asa sehingga semua orang melihatnya, dan dia tidak punya pilihan lain selain berbalik dan melarikan diri. Dalam banyak kasus, Guman mengejar 2 atau 3 orang sendirian. Ada orang-orang pemberani, tetapi orang yang mati pada akhirnya lebih dari sekadar orang bodoh, itu hanya untuk memadamkan keuletan dan dominasi orang-orang zaman dahulu. Itu terlalu bodoh dan terlalu jelek. Jun Wuyu seperti mengenakan kupu-kupu berwarna-warni, dengan cepat berkelip di rumpun musuh, memutar kepala pusing lawan. Jenis ketangkasan dan keanggunan lebih anggun daripada menari. Meskipun Jun Wuyu sangat ombak, hasil dari gelombang adalah bahwa begitu dia dikontrol, dia akan langsung dibunuh oleh api, tetapi bahkan jika dia mati, Jun Wuyu juga meninggal dengan sangat anggun. Banyak pemirsa tahu untuk pertama kalinya, ternyata, kematian juga bisa sangat elegan, yang membuat mereka sedikit sedih. Selain itu, hanya dalam batas negara mukjizat dapat dibuat. Meskipun dalam kebanyakan kasus, Jun Wuyu menganggap kegagalan sebagai akhir, tetapi jika dia berhasil sekali, dia bisa mendapatkan pujian dari jutaan penggemar melalui pertunjukan keajaiban ini. Hal terakhir adalah menghabiskan waktu berbulan-bulan, gadis ini terlalu gelap, terlalu kejam. Sebelum meluncurkan serangan, dia tidak akan pernah muncul di bidang visi musuh, keluar dari kegelapan, dikaitkan dengan kegelapan. Ketika musuh melihatnya, cakar langit telah menutupi mereka terlebih dahulu. Diam Claw, biarkan semua cakar horor mati. Di bawah cakar keheningan, musuh yang bermain dengan bulan akan menghilang seketika. Sama seperti sihir, orang hidup yang baik menghilang dalam sekejap. Medan perang surgawi bukanlah dunia nyata, bahkan jika terbunuh, itu tidak akan terfragmentasi, tetapi akan diubah menjadi aura dan hilang. Claw of Silence dapat merobek tubuh musuh menjadi ribuan keping dalam sekejap, dan menghilang secara langsung, sehingga terlihat seperti sihir. Datang tanpa bayangan, pergi tanpa jejak, dan tampaknya terbunuh, ini adalah kengerian Huanyu. Dengan sedikit kedipan, sedikit kesalahan atau gangguan, Huanyu Moon akan muncul dengan hantu di sekitar Anda, di bawah bayang-bayang cakar, penuh dengan jiwa-jiwa yang mati. Sebenarnya, itu tidak cantik, tapi itu tidak cantik, entah hitam tersembunyi, cakar kepunahan, atau ribuan mil jauhnya, itu terisolasi dari cantik. Yang benar-benar cantik adalah Hua Nongyue sendiri. Hua Nongyue terlalu menawan, dan sosoknya terlalu panas, terutama ekspresi dan ekspresi centil, yang dapat membuat orang terbakar panas. Kuno dan berani dan sombong, lembut dan elegan, riang dan menawan, kombinasi ini sulit dibayangkan. Dalam kasus di mana Yu Zai dan Ye Ling hampir tidak berguna, ketiga pria ini menang 3 hingga 5 berturut-turut. Seiring permainan berlanjut, kerja sama dari 3 orang menjadi lebih dan lebih diam-diam, dan kekuatan semua orang meningkat secara umum. Adapun Yu Zai dan Ye Ling, 2 botol minyak derek ini juga meningkat dengan cepat. Meskipun mereka selalu disalahgunakan, itu karena penyalahgunaan Yu Zai dan Ye Ling tidak membengkak karena kemenangan kekerasan mereka dalam daftar bumi. Seluruh tim Liu Yun berkembang, semua orang dengan cepat membaik untuk masa depan. Semua orang penuh harapan dan kepercayaan diri. Di ruang reinkarnasi, rambut panjang Chu Xingyun telah tumbuh ke pinggang, dan wajahnya pucat karena tidak adanya sinar matahari selama bertahun-tahun. Selama 10 tahun di ruang reinkarnasi, Chu Xingyun menghabiskan 12 jam sehari, tetapi 10 jam berlatih pedang. Apa yang disebut penajaman pedang dalam 10 tahun membutuhkan setidaknya 10 tahun latihan keras dan meraba-raba untuk benar-benar menguasai sesuatu. Selain itu, 10 tahun Chu Xingyun berbeda dari yang lain. Manusia normal tidak pulih dari Phoenix Blood Pool, dan menghabiskan sepertiga dari hari mereka tidur. 2/3 sisanya dari waktu dan sepertiga dari waktu dihabiskan untuk pekerjaan, komunikasi, makan, belanja, menghasilkan uang. Waktu yang benar-benar dihabiskan untuk budidaya pasti tidak akan melebihi sepertiga dari waktu. 3 jam pada dasarnya adalah batas manusia, bahkan orang yang paling sulit pun tidak akan menghabiskan lebih dari 6 jam sehari untuk berlatih. Jika waktu latihan intensif harian melebihi 3 jam, tanpa perbaikan Phoenix Blood Pool, tubuh pasti akan runtuh, dan itu adalah cara yang sama dengan latihan vitalitas. Oleh karena itu,
Meskipun Chu Xingyun berlatih selama 10 tahun di ruang reinkarnasi, waktu yang dihabiskan untuk budidaya lebih dari 3 kali lipat dari yang lain, setidaknya bernilai 30 tahun budidaya Kendo. Selain itu, dalam dekade ini, tingkat konsentrasi Chu Xingyun jauh dari orang biasa. Selama 30 tahun, Chu Xingyun, yang semuanya telah berlatih ledakan paling dasar dari 13 pedang, dapat dikatakan tidak memiliki nenek moyang sebelumnya, dan tidak ada yang datang. Hidup ini terlalu singkat. Siapa yang akan menghabiskan 30 tahun untuk berlatih ilmu pedang dasar? Jika seseorang melakukan ini, itu ditakdirkan untuk jatuh sepanjang hidupnya, dan bagaimana mempraktikkan ilmu pedang dasar pada akhirnya hanyalah fondasi. Seseorang, jika dia baru berusia 30 atau 40 tahun, hanya dapat menggunakan ilmu pedang dasar, maka kehidupan ini pada dasarnya dijelaskan, dalam hidupnya, tidak mungkin mencapai level yang terlalu tinggi. Chu Xingyun tidak. Meskipun dia berlatih ilmu pedang dasar selama 10 tahun dan meningkatkan ilmu pedang selama 30 tahun, waktu sebenarnya hanya berlalu 1 tahun. 30 tahun budidaya gaya pedang sedang berlangsung. Pedang angin ke-13 telah sangat terintegrasi ke dalam sumsum tulang Chu Xingyun. Mulai sekarang, setiap tangan dan kaki yang dilemparkan oleh Chu Xingyun diukir dengan pesona 13 pedang angin. Ke-13 Sword of Blast bukan hanya ilmu pedang, bahkan apa yang disebut ilmu pedang tidak pernah ada secara terpisah. Mustahil untuk mengatakan bahwa seseorang yang berdiri di sana, tidak bergerak, tidak menggerakkan kakinya, hanya melambaikan pedang di tangannya disebut ilmu pedang. Ilmu pedang selalu 3 dalam 1, yaitu trinitas ilmu pedang, tubuh dan gerak kaki. 13 Sword of Blast meliputi 13 jenis Blast, 13 Step of Blast, dan 13 Flashes of Blast, ketiganya adalah pedang, kaki, dan tubuh. Meskipun mereka semua adalah hal-hal mendasar, tidak ada esoteris, tetapi karena kesederhanaan, mereka paling dekat dengan esensi. Jalan itu sederhana, mengetahui itu mudah dilakukan, dan mengetahui serta melakukannya adalah satu. Ketika Chu Xingyun akhirnya harus mengakhiri budidayanya, setiap langkah adalah arah dan metode dari 13 angin. Pesona itu alami, namun elegan. Setiap belokan dan setiap gerak tubuh Chu Xingyun seperti siluet kilat keras dari 13, dan tindakan standar seperti gambar statis di buku teks. Di bawah pelatihan jangka panjang, begitu sesuatu ditanam ke dalam sumsum tulang, itu tidak bisa lagi diubah. Misalnya, tentara, jika mereka berlatih seni bela diri selama beberapa dekade, mereka akan mengintegrasikan ini ke dalam darah dan ke dalam sumsum tulang. Jadi apakah duduk, berbaring, berjalan, berdiri, berbeda dari orang biasa, dan standar abnormal tidak akan berubah dalam seumur hidup. Alasan mengapa saya harus mengakhiri kultivasi saya adalah bahwa kontes akhir tahun-tahunan akhirnya akan digelar satu demi satu. Pada akhir tahun, tidak peduli apa profesi atau industri, itu tidak bisa dihindari. Akademi Jiuxiao, lomba gerbang naga, dan lomba tangga akan menentukan kejuaraan terakhir, yang merupakan masalah bagi semua umat manusia. Daftar surga tidak apa-apa, kuncinya adalah juara daftar bumi, Chu Xingyun pasti mendapatkannya, dan hadiah juara daftar bumi adalah 9 pil jiwa yang disempurnakan oleh Kaisar Lingmu. 9 jiwa pil saat ini dikenal sebagai satu-satunya obat mujarab yang memiliki harapan untuk menyembuhkan cedera jiwa Chu Xingyun. Jika dia tidak menyembuhkan luka jiwa, Chu Xingyun masih bisa berlatih ilmu pedang, tetapi di dunia nyata, sulit untuk masuk. Untuk pil 9 jiwa ini, Sui Liuxiang secara paksa menekan kerajaan ke alam Yin dan Yang. Selama 1 tahun, Sui Liuxiang hanya direhabilitasi, sehingga telah kembali ke ranah Yin dan Yang dan 9 surga, dan dapat menerobos ke nirvana kapan saja. Namun, untuk memastikan kejuaraan dan pil 9 jiwa, Sui Liuxiang harus meminta bantuan dari Kaisar yang sangat dingin ketika dia hampir tidak bisa menekannya. Ini menekan ranah Yin dan Yang 9 surga. Tidak hanya Akademi Jiuxiao memiliki pertunjukan besar di akhir tahun, tetapi juga industri lainnya. Ling Fengtang tidak terkecuali. Pada akhir tahun, juga perlu melakukan perbandingan akhir tahun untuk menilai praktik semua orang di tahun lalu. Berada di kota Jiuxiao, Ling Fengtang belajar Akademi Jiuxiao pada akhir tahun, dan juga membuat daftar langit dan bumi. Mereka yang telah memenangkan 3 teratas dalam 2 daftar dapat memasuki pavilion Ling Feng dan memilih keterampilan pedang ledakan. Atas tim Liu Yun, Chu Xingyun tidak bisa berbuat banyak untuk membantu, dan dia bahkan tidak bisa menonton adegan itu.
Selain itu, karena tim Liu Yun telah sepenuhnya diserahkan kepada Sui Liuxiang, tidak masalah baginya untuk kembali dan berbaur. Jika seseorang tidak baik, dia akan memimpin, ini bukan yang ingin dilihat Chu Xingyun. Memori Ye Xuesang memiliki pengaruh besar pada Sui Liuxiang, terlalu mandiri, terlalu kesepian dan sombong. Yang paling penting adalah bahwa baik Sui Liuxiang maupun Ye Xuesang sebenarnya tidak pandai memperlakukan orang. Status Sui Liuxiang lebih rendah dari pelayannya, dan tidak ada yang peduli padanya. Identitas Ye Xuesang terlalu tinggi, dan tidak ada yang pantas mendapatkan perhatiannya. Kebaikan Sui Liuxiang tidak berubah, tetapi gaya aktingnya terlalu dingin. Dia hanya ingin menyelesaikan sesuatu, dan dia memiliki persyaratan ketat pada anggota tim. Sebagai pemimpin tim, persyaratan yang ketat tidak salah, tetapi Sui Liuxiang mengabaikan komunikasi dengan rekan satu timnya. Jika bukan karena Chu Xingyun untuk berdamai di dalamnya, saya khawatir akan ada kontradiksi. Anda tahu, orang-orang dalam tim ini telah menjadi harta karun, dan semua tim utama telah menyisihkan gaji tahunan yang sangat tinggi. Setelah meninggalkan tim Liu Yun, mereka hanya akan hidup lebih baik. Alasan untuk tinggal di sini adalah murni di hadapan Chu Xingyun. Selama tahun ini, Chu Xingyun juga kembali beberapa kali, dan setiap kali dia kembali, semua orang segera meninggalkan Sui Liuxiang, dan yang mengobrol di sekitar Chu Xingyun adalah yang hidup. Terlepas dari identitas dan status Chu Xingyun, selama dia ada di sana, dia adalah intinya, dan Sui Liuxiang didorong ke sudut, situasinya sangat memalukan. Selain memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Chu Xingyun, Sui Liuxiang dingin dan dingin untuk semua orang, dengan penampilan yang tidak fana dan postur yang terlalu tinggi. Yang harus dikatakan adalah bahwa sebenarnya bukan Sui Liuxiang yang berpose, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menghubungi orang sama sekali. Berdiri dengan canggung, dia secara alami terlihat tinggi. Chu Xingyun atas Liu Yun tidak ingin berbaur. Semangatnya semua ditempatkan di pavilion Ling Feng yang akan datang pada akhir tahun. Meskipun dia tidak peduli dengan apa yang disebut hadiah, Chu Xingyun peduli tentang peringkatnya, karena dia telah berpartisipasi, dia tidak akan menerima peringkat apapun selain kejuaraan. Bahkan jika aku hanya berlatih pedang 13 dasar yang paling dasar, bahkan jika aku tidak mempelajari keterampilan pedang-pedang tingkat lanjut, bahkan jika hanya ada yin dan yang di dunia. Kakak Chu, Kakak Chu. Begitu dia meninggalkan halaman di mana dia tinggal, suara seperti lonceng perak datang dari kejauhan. Menatap suaranya, seorang gadis berusia 13 hingga 4 tahun berteriak dan berlari ke arah Chu Xingyun. Berlari sampai ke depan, gadis itu terengah-engah, wajahnya memerah dan lembut, dan melihatnya dari jarak dekat, semakin menawan. Nama gadis itu adalah Li Yer, cucu buyut yang paling dicintai Ling Feng Jian Huang Li Ling Feng, baru berusia 13 tahun ini, tetapi setelah perbandingan akhir tahun, dia akan berusia 14 tahun. Chu Xingyun tidak memiliki banyak kontak dengannya, tetapi setiap kali dia bertemu, dia akan mendekati Chu Xingyun sesegera mungkin. Li Yer ini tidak akan mengganggu Chu Xingyun. Dia duduk dengan patuh di sampingnya dan mendengarkan, tetapi matanya selalu jatuh tanpa sadar di wajah Chu Xingyun. Bagi Li Yer, Chu Xingyun juga sangat menyukainya. Gadis kecil itu mungil dan mungil, dengan wajah merah muda dan lembut. Sepasang mata besar jernih dan cerah, belum lagi betapa lucunya mereka. Tentu saja, bantuan ini tidak ada hubungannya dengan pria dan wanita. Belum lagi bahwa Chu Xingyun hanya mencintai Sui Liuxiang, bahkan jika tidak ada Sui Liuxiang, bagaimana dia bisa emosional tentang seorang gadis kecil yang tidak jauh lebih besar dari putrinya. Hari ini, bahkan Chu sudah hampir 4 tahun. Namun, meskipun itu bukan perasaan pria dan wanita, selalu ada sukacita-sukacita. Tidak hanya Chu Xingyun, tetapi juga bukan hanya laki-laki, karena seorang gadis kecil yang cantik dan cantik, tanpa memandang usia, jenis kelamin, semua orang menyukainya. Melihat Li Yer, yang terengah-engah, Chu Xingyun tidak bisa menunjukkan senyum hangat, dan berkata dengan lembut. Jangan berlari begitu cepat, aku tidak akan lari. Meng-meng mencungkil mulutnya, Li Yer mencubit pinggangnya dan berkata, kamu tidak tahu cara berlari, tetapi ketika itu menghilang, itu hanya sebulan, saya tidak mengerti. Kamu menjaga diri di rumah setiap hari, apa yang menyenangkan? Menghadapi pertanyaan Li Yer, Chu Xingyun hanya bisa tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak ada cara untuk menjelaskan. Melihat senyum Chu Xingyun, mata Li Yer cerah. Kakak Chu sangat tampan. Jantungnya yang tampan berdenyut dan berdenyut.
Jika dia tidak melihatnya selama beberapa hari, dia berpikir sangat keras. Li Yi'er tidak mengerti cinta, dan dia tidak punya banyak ide rumit. Dia hanya tahu bahwa itu adalah hal yang paling bahagia bersama Brother Chu, dan dia tidak ingin pergi setiap menit dan detik. Dia juga bertanya pada dirinya sendiri, apa sebenarnya yang disukai saudara Chu. Tetapi tidak ada jawaban yang ditemukan. Mungkin, yang dia suka adalah dia suka wajah tampan Chu tanpa teman. Ya, dia mengakuinya dengan baik, dia adalah kontrol nilai yang sangat tinggi, dan dia tidak terlihat seperti apapun. Sambil memegangi lengan Chu Xingyun, Li Yi'er tersenyum manis. Oke, ini belum terlalu dini, Taibi akhir tahun akan segera dimulai, ayo pergi dengan cepat. Mengangguk kepalanya, biarkan Yi'er memegangi lengannya, membelai rambut Li Yi'er, dan kemudian bergegas ke bidang Dabi bersama. Secara tidak sadar, Chu Xingyun menganggap Yi'er sebagai Chu Wuyi. Dia tidak melihatnya selama lebih dari 3 tahun. Dia telah tumbuh sangat cantik dan sangat imut. Untuk menemukan Sui Liuxiang, Chu Xingyun tidak hanya menyerahkan Jiangsan Seji dan Ronghua Fugui, tetapi juga termasuk orang tua dan anak-anak, dan Ye Qianhan, yang hubungannya sulit ditentukan. Dari semua orang, Chu Xingyun paling bersalah, itu Chu Wuji. Meskipun Chu Xingyun tidak memiliki perasaan yang terlalu dalam untuk Ye Qianhan, dia sama sekali berbeda dari Chu Pingsan. Terlepas dari apakah dia mencintai Qianhan atau tidak, Chu Wuyi selalu merupakan darah tulangnya, anaknya, dan perasaan yang berlanjut dari garis darah adalah segalanya. Meskipun Chu Xingyun bukan orang terpintar di dunia, ia benar-benar terisolasi dari karakter konyol. Ia tidak bodoh. Jika Anda memiliki pilihan, yang ingin meninggalkan bermil-mil gunung dan sungai, yang ingin menjauh dari orang tua dan anak-anak mereka, yang ingin melepaskan semua kerabat dan teman-teman mereka, mempertaruhkan hidup mereka, dan meninggalkan kampung halaman mereka untuk pergi ke dunia yang benar-benar aneh. Dari sudut pandang tertentu, setelah meninggalkan dunia itu, Chu Xingyun sudah mati. Untuk dunia surga dan bumi ini, untuk Chu Xingyun, ada siklus lain. Bukannya aku tidak ingin tinggal, tetapi aku harus pergi. Setelah meninggalkannya, orang tuanya, anak-anak, saudara dan teman-teman semuanya akan hidup dengan baik, bahkan lebih baik. Tapi Sui Liuxiang sendirian, tinggal di negeri asing. Jika Chu Xingyun tidak pergi padanya atau merawatnya, bagaimana dia bisa stabil? Jalan langit berbintang adalah jalan Huangquan. Air yang mengalir ke jalan langit berbintang sebenarnya sudah mati. Tidak ada jalan masuk atau keluar di jalan kuno langit berbintang. Tidak ada yang bisa kembali bahkan jika dia menerobos ke masa lalu. Ketika Sui Liuxiang melangkah ke jalan kuno bintang-bintang, itu adalah perpisahan yang sempurna bagi semua orang, benda di dunia ini. Bahkan jika dia tidak mati, dia tidak bisa kembali lagi, bayangkan saja. Seperti apa pembusukan itu, bagaimana suasana hatinya. Setiap kali saya memikirkan hal ini, Chu Xingyun tidak bisa menahan air mata dan membasahi pakaiannya. Chu Xingyun juga merindukan orang tuanya, tetapi mereka adalah orang dewasa dan bisa mengurus diri sendiri. Tapi Chu tidak punya niat untuk menjadi berbeda, benar-benar berbeda. Anak kecil seperti itu, jenis rindu, dapat memahami orang tua tetapi bukan orang tua tidak akan mengerti kematian. Tidak ada apapun di dunia ini. Antara Chu Wuyi dan Sui Liuxiang, Chu Xingyun hanya bisa memilih satu. Setelah meninggalkan Chu Xingyun, Chu Wuyi akan tetap hidup dengan baik. Sebagai putri Chu Xingyun, dia pasti akan menjadi ratu di masa depan. Dengan Wu Jingsui, Lin Tianchong dan Mo Wanggong, tidak ada yang bisa mengguncang status tidak disengaja Chu. Tapi tanpa Chu Xingyun, apakah aroma duka air mengalir dengan baik? Apakah Anda dalam bahaya? Adakah yang pernah diintimidasi? Siapa yang akan melindunginya? Memilih Sui Liuxiang, Chu Xingyun tidak menyesalinya. Chu Xingyun harus menemukannya, melindunginya, memanjakannya, tidak mengizinkan siapapun menggertaknya, dan tidak membiarkannya dirugikan. Di dunia ini, hanya Sui Liuxiang yang benar-benar tidak terpisahkan darinya. Tanpa dia, dia sendirian dan tak berdaya. Bagaimana Chu Xingyun bisa bersabar? Namun, meskipun Chu Xingyun tidak menyesalinya, ia semakin merindukan putrinya. Setiap kali selama kultivasi, berbaring di kolam darah Phoenix, Chu Xingyun paling memikirkan dalam benaknya, yaitu Chu Wuji. Setelah berpikir banyak, setiap kali saya melihat Li Yi'er, Chu Xingyun tanpa sadar menuangkan cintanya yang tidak disengaja pada Chu ke Li Yi'er.
Karena itu, untuk Lier, Chu Xingyun bahkan lebih keras, takut untuk menakutinya. Tidak peduli apa yang dia lakukan salah, Chu Xingyun tidak tahan untuk bersikap kasar. Perlu disebutkan bahwa alasan mengapa Chu Xingyun merusak Lier, bukan gadis lain, alasan paling penting adalah bahwa alis Lier benar-benar mirip dengan Chu Wei. Apalagi keduanya memiliki arti dalam nama mereka. Ingin datang. Ketika Chu Wei berusia 13 atau 14 tahun, ia harus semenarik Lier. Oke kakak, terima kasih.